Halo, selamat datang di channel Guru Digital. Untuk yang baru kenal, salam kenal dan jangan lupa subscribe dan like. Semoga di kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan ingat ya, selalu mematuhi protokol kesehatan. Pada video kali ini, saya akan membahas masih di materi statistika, di mana di video sebelumnya yang saya sudah bahas, penyajian data tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi kelompok. Dan untuk saat ini saya akan membahas tentang penyajian data berupa grafik histogram, poligon, dan OGIF. Untuk lebih jelas, simak ya videonya. Ada pengertian histogram, poligon, dan OGIF, di mana histogram atau yang bisa kita sebut dengan diagram batang. Histogram merupakan diagram batang yang saling berimpit ya atau berdempet. Nah, nilai data pada sumbu mendatar atau sumbu mendatar itu horizontal dan frekuensi pada sumbu tegak itu vertikal. Nah, di sini ada poligon atau yang kita sebut dengan diagram garis, merupakan menarik garis melalui titik tengah atas setiap batas pada histogramnya. Kemudian di sini ada OGIF. OGIF merupakan bentuk penyajian data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, OGIF ini ada dua, ada OGIF positif dan ada OGIF negatif. Yang OGIF positif itu frekuensi kumulatifnya yang kurang dari ya, biasanya untuk kurvanya pasti dia akan naik ke atas. Dan untuk OGIF negatif itu frekuensi kumulatifnya yang lebih dari. Nah, lebih dari apa? Lebih dari tepi batas bawah kelas ya, biasanya ini kurvanya akan ke bawah atau garisnya akan grafiknya akan ke bawah. Untuk lebih jelas, mari kita ke contoh soal. Nilai PTS Bahasa Korea dengan tabel distribusi frekuensi kelompok sebagai berikut. Nah, ini nilai dan ada frekuensinya. Kemudian, sajikan data tersebut ke dalam histogram, poligon, dan OGIF. Histogram, mari kita jawab. Tabel distribusi frekuensi kelompok untuk nilai PTS Bahasa Korea. Di sini lihat ada tabel nilai frekuensi. Nah, untuk mencari tepi batas kelas bawah dan tepi batas kelas atas, tepi batas bawahnya sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Tepi batas bawah sama dengan, untuk batas bawahnya berapa? 20 kan? Dikurangi 0,5. Jadi hasilnya 19,5 itu tepi batas bawah. Kemudian tepi batas atas sama dengan batas atas dijumlahkan 0,5. Nah, tepi batas atas itu sama dengan batas atasnya berapa? 33 ditambah 0,5 sama dengan 33,5. Untuk histogramnya seperti ini, kita lihat untuk sumbu tegaknya itu ditulis dengan frekuensinya. Kalian boleh skala berapa saja ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau mau 2, 4, 6 itu terserah. Kemudian untuk yang sumbu mendatarnya ini tepi batas kelas bawah dan tepi batas kelas atas ya. Langsung kita ke poligon ya. Kita jawab tabel distribusi frekuensi kelompok nilai PTS Bahasa Korea. Perhatikan tabelnya, nilai frekuensi, terus tepi batas kelas bawah dan tepi batas kelas atas yang sudah dicari sebelumnya ya, pada saat mencari diagram batang atau histogram. Nah, untuk nilai tengah XI, di sini dilambangkan XI. Nilai tengah itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti XI-nya itu 20 ditambah 33 dibagi 2 hasilnya 26,5.
dan seterusnya. Terus 34 ditambah 47 dibagi 2 hasilnya 40,5 ya. Seperti itu untuk mencari nilai tengahnya. Nah, ini diagram histogram. Ini diagram batang tadi. Jadi kalau untuk poligon itu berarti nilai tengah antara 19,5, titik tengahnya di 30 di tepi batas kelas bawah, dan antara tepi batas kelas bawah dan tepi batas kelas atas. Berarti di tengahnya ini ya. Ini sebelumnya nih, sebelum ke poligon. Ini masih di histogram. Nah, untuk poligonnya sendiri itu diagram garis ya, berarti ambilnya dari titik tengah dari batas atas dan batas bawah. Ternyata kalau dihilangkan diagram batangnya, si garis-garis ini, nah ini yang dinamakan poligon, seperti ini. Jadi poligon itu dari nilai tengah histogram yang atasnya ya. Kemudian di sini OGI positif kita jawab tabel distribusi frekuensi kelompok nilai PTS bahasa Korea. Perhatikan di sini ada nilai tepi batas atas ya. Untuk yang OGI positif kita ambil yang tepi batas atas ya. Kemudian frekuensinya. Nah, frekuensi kumulatifnya yang kurang dari yang kurang dari tepi batas atas. Nah, berarti kita tulis lagi 4 ya. Nah, untuk ini karena N seluruhnya ada 20, maka kita jumlahkan saja. 4 ditambah, cara cepatnya gini ya, 4 ditambah 2, 6. 6 ditambahkan dengan frekuensi 4, 10. 10 ditambahkan dengan frekuensi 3, 13. 13 ditambahkan dengan frekuensi 4, 17. Dan 17 ditambahkan dengan frekuensi 3 sama dengan 20. Berarti benar ya, keseluruhannya itu emang ada 20. Nah, untuk yang OGI positif, perhatikan yang di vertikal ya atau sumbu tegak, frekuensi kumulatifnya ini yang kurang dari ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kalian mau bikin skala satuan juga boleh. Ini Ibu dibikin skala 2. Ya. Kemudian yang untuk di sumbu mendatar di sini ada 30, 35. Ini tepi batas atas ya. 47,5, 61,5, 75,5, 89,5. 103,5. Nah, untuk 33,5 lihatnya bukan ke frekuensi, tapi lihatnya ke frekuensi kumulatif kurang dari. Ada 4. Oke. Terus yang 47,5 6, 61,5 10, 75,5 berapa? 13 ya. 89,5 17, 103,5, 20. Jadi OGI positif ini biasanya grafiknya itu akan naik ke atas ya. Kemudian ada OGI negatif. Kita jawab tabel distribusi frekuensi kelompok nilai PTS bahasa Korea. Perhatikan tabelnya. Nilai tepi batas bawah kelas frekuensi kumulatif lebih dari. Tadi kan yang positif tepi batasnya itu yang atas. Sekarang kalau yang negatif tepi batasnya yang bawah kelas. Perhatikan ya. Karena kan sudah dicari ya tadi tepi batas bawah kelasnya, tinggal dimasukkan saja. Nah, frekuensi kumulatif lebih dari apa ini maksudnya? Lebih dari tepi batas bawah kelas 20 ini. Ya, kita tulis 20. Nah, semakin kesini semakin mengurang, berarti cara cepatnya frekuensi kumulatif lebih dari kita kurangkan dengan frekuensi 4. Berarti 20 dikurangi 4 hasilnya 16. 16 dikurangi frekuensi 2 hasilnya 14. 14 dikurangi frekuensi 4 hasilnya 10. 10 dikurangi frekuensi 3 hasilnya 7.
7 dikurangi frekuensi 4 hasilnya 3 ya. Jadi dia pasti grafiknya akan turun. Kita lihat biasa yang di sumbu tegak dia frekuensi kumulatif yang lebih dari, boleh skalanya boleh 2, boleh 1, terserah ya. Untuk yang mendatar berarti di situ datanya ya tepi batas bawah kelas 19,5 ya, berarti ke 20 ya, lihatnya ke frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian 33,5 16 47,5 ke 14, kemudian 61,5 ke 10, oke, 75,5 frekuensi kumulatifnya berapa? 7. Terus 89,5 frekuensi kumulatif lebih dari berarti 3 ya, seperti itu. Jadi bisa dilihat grafiknya itu pasti akan menurun karena kita bisa melihat dari frekuensi kumulatif yang lebih dari. Ini OGIP negatifnya seperti ini.